10 tahun dipimpin Bapak Jokowi, itu udah ada rasanya mewakili pribadi saya dan SMSI. Lahan dianggap ini musuh gitu. Kalau itu fungsi Dewan Pers, saya berpikir Dewan Pers dibubarkan. Kalau hanya berpikir bagaimana membatasi. Prabowo punya misi untuk rakyat. Tidak akan mampu kita mencapai harapan Indonesia Emas 2045 kalau 3.000-an anggota SMSI itu mati semua. Semua suara layak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Suara Kita, ruang untuk mendengar, berbagi, dan menyuarakan hal-hal yang sering terlewat. Kalau di episode sebelumnya kita sudah mendengar dari tingkat kabupaten kota, khususnya Tangerang Raya, dan juga kemarin dari tingkat provinsi. Malam ini kita naik satu level lagi, yaitu level nasional. Kita langsung menghadirkan pemimpin tertinggi di organisasi yang kita banggakan, SMSI, organisasi media cyber terbesar di Indonesia, dan juga bersama saya sudah hadir Ketua SMSI Pusat, Bapak Firdaus. Terima kasih Pak Ketum sudah hadir, dan juga ini sesuatu yang sangat membanggakan kami. Figur kita dalam konteks organisasi media cyber terbesar di Indonesia, bahkan di dunia mungkin ya Tum ya. Kalau pengakuan Menteri Pariwisata ya. Oh gitu, oke. Ya cuman ya pengakuan itu kan menjadi sesuatu yang kita banggakan juga tuh. Betul. Gitu. Nah ini nanti kita akan banyak diskusi, terus juga kita banyak dengarkan langsung pandangannya tentang bagaimana SMSI melihat tantangan digital, strategi bertahan bahkan, dan harapan besar untuk masa depan media di negeri yang sangat kita cinta ini. Mungkin sebelum kita tanya jawab sambil diskusi tuh, mungkin para penonton pengen mengenal lebih dekat sepak terjang Ketum, merintis dari awal dari dunia media, itu mungkin teman-teman penonton semuanya pengen tahu lebih dalam lah gitu. Boleh kan Om ya? Sangat boleh. Diceritakan gitu Siap. asal usul Ketum gitu, termasuk medianya apa, nanti kan dari editor bisa nampilin itu buat promosi juga gitu. Oke, terima kasih Bung Zaki. Ini luar biasa podcast rekan-rekan SMSI Kota Tangerang ya dan Tangerang Raya. Saya tidak pernah membayangkan gagasan kita dulu dari daerah tiba-tiba bisa diterima tingkat nasional dan tak lama bisa menjadi organisasi berskala nasional dan terbesar dalam hitungan tahun. SMS itu lahir sebenarnya dari kegelisahan rekan-rekan fungsionaris PWI saat itu. Kebetulan saya masih menjabat ketua PWI Provinsi Banten. Nah, setelah kumpul kawan-kawan senior yang sudah akan habis periodenya, ini kita ke depan bagaimana nih? Sementara kita bertahun-tahun berkumpul gitu ya di organisasi wartawan, di PWI. Lantas kita nggak mungkin nanti berkumpul di organisasi Purnawirawan TNI. Gitu. Iya, Lantas nggak mungkin juga nanti kita berkumpul di organisasi atau Purnawirawan Polri atau Korpri. Jadi sementara tanpa komunitas ini, ketika kita sudah purna dari PWI, di perusahaan juga sudah semakin kecil gitu kan. Sehingga terbersit dari pemikiran-pemikiran itu kegelisahan kawan-kawan untuk bagaimana kita berkumpul. Nah kebetulan saya waktu itu masih aktif sering mengundang kawan-kawan PWI ya, ketua-ketua PWI tanah air. Kebetulan di Tangerang dulu saya punya fasilitas, saya masih wakil ketua umum Kadin Banten, saya punya fasilitas kawan-kawan di hotel, di PHRI, sudah itu punya akses ke bandara, kawan-kawan di bandara. Saya undang kawan-kawan ke sini, saya fasilitasi tiket, saya siapkan hotel, atas mau hiburan, ada hiburan di Tangerang kan. Akhirnya kita sering berkumpul lah ya. Nah saya punya gagasan, gimana kita setelah ini, di mana media cetak itu pasti habis. Nah, hitungannya udah. Maka karena saya aktif juga di SPS, Serikat Perusahaan Pers, maka saya
lontarkan gagasan membentuk organisasi media cyber. Nah, saya mulai itu buat namanya koran Banten, koran Bali, koran Papua, versi online. Gagal ternyata. Maka selanjutnya karena tidak ada sponsor, tidak ada funding, maka satu-satu jalan kita dorong buat organisasi cyber itu. Nah, gagalnya membentuk media-media online dulu karena memang tidak ada funding dan itu belum tren. Iya, belum tren saat 2007 gitu kan, terus sampai 2012, 13, 15 itu terus. Nah, 2016 itu saya gulirkan membuat SMSI. Akhirnya saat itu direspon oleh kawan-kawan PWI Pusat. Itu ada Pak Teguh ya, Teguh Santosa gitu kan. Beliau respon, dia hubungi saya. Akhirnya kita ketemu di Banten. Lantas kita ketemu, saya undang ke Banten, datang mendiskusikan itu. Pak Teguh saat itu ngajak yoga, itu pertama kali pertemuan. Pak Teguh ngajak Pak Yoga, Pak Yoga itu masih ada saksinya nanti. Sudah itu dengan Ari. Kita ketemu di hotel Ledian. Nah, diskusi. Di situ akhirnya muncul nama. Ada 2 nama, tetapi karena saya tidak ingin meninggalkan sejarahnya bahwa SMS itu saya ini terinspirasi dari SPS ya. SPS Serikat Perusahaan Pers. Karena SPS saat itu tidak punya wewenang untuk memverifikasi media online, maka kita buatlah sodorkan konsep itu kepada kawan-kawan. Saat itu kita deklarasikan, saya coba buat Serikat Media Cyber Indonesia SMSI. Sudah itu dengan Asosiasi Digital Indonesia ADI, Asosiasi Digital. Itu kita diskusikan. Akhirnya disepakati SMS saja. Nah, itu kan. Bagi tugas tuh, malam itu langsung kita bagi tugas. Pak Teguh membuat logo. Nah, logo ini Pak Teguh ini dulu yang gagak ini. Ya, dia dengan timnya lah ya. Iya. Pulang ke Jakarta Pak Teguh pokoknya memberesin urusan logo. Nah, gitu. Ini tahun 2007 tuh. 2016. 2016 2017 lah gitu. Cuman kan kondisi pada saat itu tuh, maksudnya digital tidak semasif sekarang ya tuh. Iya. Dan maksudnya kalau saya agak sedikit penasaran gitu tuh. Kalau mungkin YouTube sih sudah ada, cuman tidak semasif sekarang dan belum bisa dikategorikan dimasifkan dalam dunia bisnis gitu tuh. Cuman maksud saya, pertanyaan saya, apa sih tuh kira-kira yang men-trigger gitu loh, memotivasi bahwasanya kenapa harus perusahaan dan media online. Padahal pada saat itu mungkin koran masih banyak bertumbuhan kalau dari segi bisnis ya Tum ya. Terus kedua, tadi Ketum mungkin ngebahas logo. Ini kan logonya sebenarnya sangat modern tuh. Dan dibandingkan pada saat itu 2016 ya. Sehingga lifetime-nya juga sebenarnya nggak kalau kita ngeliat logo seperti ini kan tidak habis dimakan waktu gitu loh Tum. Itu kira-kira apa tuh yang mendorong inspirasinya gitu loh? Iya, bicara bisnisnya kan nanti anatomi organisasi dan visi misinya nanti muncul di ADART ya. Iya. Nanti tapi yang disampaikan tadi memang realitasnya begitu. Belum masif ya. Yang namanya podcast, TV, streaming dan yang lain-lain itu belum ini 2016 belum. Apalagi 2007 saat itu masih buta tuh. 2007 ya. Nah, tapi saya coba gulirkan itu. Nah, malam itu Pak Teguh pulang, Pak Yoga, Pak Teguh kalau tidak salah Ari, mereka bertiga itu semua remol. Grup kalau remol dulu kan grupnya Rakyat Merdeka, kalau sekarang kan sudah bukan gitu kan. Nah, Rakyat Merdeka. Dan tugas saya adalah merumuskan ADART dari A sampai Z sampai selesainya. Nah, gitu. Nah, itu. Atas sampai Z. Nah, disitulah kita rumuskan, disepakati malam itu bahwa ngapa ini harus dibentuk gitu kan. Tidak ada pilihan karena apa? Ke depan itu cetak pasti selesai. Untuk itu kalau ini selesai, kawan-kawan yang tadinya aktivis PWI itu aktivis PWI itu
mungkin terputus silaturahminya. Iya, iya. Maka kawan-kawan yang tadinya mantan ketua-ketua PWI itu bisa langsung loncat ke berpindah ya, Pindah. migrasi ke SMSI sehingga silaturahmi ini nyambung. Gitu. Nyambung. Nah, saat itulah saya sepakati hingga hari ini bahwa SMS itu dua sisi mata uang dengan Persatuan Wartawan Indonesia. Urusan bisnisnya itu atau usahanya itu di SMSI, urusan profesionalismenya itu di PWI. Nah, bicara konten dan sebagainya. Sejalan dengan waktu, nah itu kan sejalan dengan waktu. Ternyata media kita yang kita cyber atau online ini juga jadi konvensional gitu. Iya, Nah, iya. nah lantas, nah ini yang orang belum berbicara tentang bagaimana kalau dulu orang belum bicara tentang bagaimana bisnis media online, tidak Iya. ada bisnisnya saat itu. Iya, benar-benar. Itu tidak ada anggaran. Penganggaran 2006, 2007 apalagi 2016 itu belum ada penganggaran di daerah. Di APBD, APBN kan masih dicetak semua. Kita kan tidak hanya berpikir besok, tapi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Seperti halnya dulu tokoh-tokoh jurnalis dulu ketika masih menulis di kulit kayu, di pengumuman, akta diurna gitu kan. Tidak pernah kepikir ketika terjadi perubahan ada mesin cetak. Mereka yang biasa nulis gitu kan, yang nulis atau mengambil informasi di pengumuman-pengumuman itu juga agak shock ketika berubah harus orang yang bisa nyetak. Sekarang juga ketika dari cetak ke online juga terjadi apa ya? Ada transisi psikologis ya, psikologis. Nah, sekarang lahir lagi yang baru gitu. Negara pun tokoh-tokoh pers pun yang ada di Dewan Pers kelihatannya belum menyiapkan konsep ini gitu. Media ke depan itu media seperti apa? Hampir seluruh aktivis yang aktif ya, lembaga-lembaga punya podcast sendiri gitu, yang mampu menyampaikan informasi tentang aktivitas dan programnya. Dan ini media baru kan, ada media baru, seluruh masyarakat itu sudah bisa jadi jurnalis. Dan nah sekarang garis api atau dinding api itu sudah tidak berjarak gitu. Kalau dulu kan dinding api atau ada garis api antara newsroom dan bisnis. Sekarang bisnisnya yaitu yang newsroomnya juga itu. Nah ini harus ada rumusan baru. Seperti apa rumusannya? Tetapi kalaupun itu akan diintegrasikan, tidak meninggalkan. Nah itu yang kemarin sempat tidak meninggalkan ruang kaidah jurnalismenya. Ada semacam cover both side. Nah bagaimana memformulasinya ini di podcast ini gitu, cover both side. Itu yang kira-kira yang ke depan menjadi tantangan kita. Ini semua bisa menjadi wartawan, semua bisa menjadi media yang terintegrasi cukup satu orang, macam FNN. Seperti juga Bapak Abraham Samad, Refli Harun. Saya berpikir itu bagian dari media. Nah, apakah itu sudah memenuhi syarat jurnalistiknya? Nah, ini yang harus kita diskusikan, bagaimana itu satu orang mengelola satu podcast tetapi dalam satu media, tetapi juga masuk kaidah jurnalismenya. Nah, kalau yang digeluti Pak Karni Ilyas, nah saat itu kaidah jurnalis sudah masuk itu. Karena saat satu tayangan itu sudah cover both side. Karena seluruh unsur yang terlibat diminta kok saat itu juga konfirmasi. Terkonfirmasi saat itu juga. Kalaupun tidak, dia tidak menjawab atau saat itu sudah ada upaya untuk melakukan cover both side. Artinya dari sisi etika jurnalis dia sudah terpenuhi. Nah, bagaimana? Nah, ini yang perlu kita nanti. Itu SMSI akan diskusi maraton sampai HPN nanti tentang media baru ini. Itu kira-kira. Ini menarik tuh. Yang sangat bagi saya pribadi yang saya tertarik, yang pertama, gagasan ini lahir dari 2007. Ya kan, walaupun SMSI berdirinya di tahun 2016-an ya Tum ya. 17 ya. Ini kan 10 tahun, kalau dihitung dari sekarang bahkan udah hampir 20 tahun Tum.
itu pada saat itu saya pribadi aja masih SD mungkin tuh ya, dan mungkin pas di zaman sekolah kan kita tahu ya digitalisasi itu belum ada gitu loh, terus juga internet juga mungkin bagi para pemilik media juga bikin website aja mungkin masih buta banget pada saat itu tuh ya. Nah itu yang saya tertarik, dan juga sesuatu hal yang membanggakan kita lah mungkin secara umum ya, ketum kita tuh bisa punya visi lebih besar daripada zamannya tuh. Apalagi kalau di depan ada tulisan itu, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah itulah salah satu mungkin substansional yang juga harus kita pegang dari sisi jurnalistik, terus insan media kan itu tuh. Nah itu yang apa ya, sesuatu yang membanggakan kan. Dan dalam artian 20 tahun setelahnya, bahkan tahun ini sampai dengan tahun-tahun berikutnya, insya Allah visi besar SMSI bakal terus ada, dan bahkan bisa diperbarui yang tadi Ketum bilang terhadap adanya podcast, itu juga bagian dari sebuah media cyber. Terus juga mungkin kita nggak tahu nanti ada AI ataupun seperti apa, itu kan dari dalam satu kesatuan ekosistemnya media cyber itu tuh. Jadi ya itu yang mungkin dari saya pribadi yang kita banggakan tuh, dan mungkin ini bisa menjadi contoh bagi kita semuanya, generasi muda khususnya saya, terus juga mungkin organisasi di bawahnya strukturalnya baik provinsi, kota, kabupaten se-Indonesia ya, bahwasanya kita menjalankan organisasi dan media ini ya, visi itu harus lebih besar daripada zamannya tuh, sehingga apapun keadaannya, apapun itu kita tetap bisa merespon. Mungkin itu ya. Ya, sebenarnya SMS itu lahir dari mimpi aja. Iya. Lantas mengapa dia bisa bertahan, lantas bisa jadi besar? Mimpi itu dapat tekanan. Iya. Dimanapun awalnya keresahan itu. Kegelisahan, lantas ketika dia akan muncul dapat tekanan. Tekanan itu bisa dari internal, dari eksternal. Internal itu kan ada macam tidak percaya Iya. bahwa ini masa iya sih buat, nggak mungkin gitu kan. Nah, kita kan semua latar belakang cetak. Iya. Banyak dulu senior yang menentang kan, wah macam hal yang absurd gitu ya gagasan ini. Dulu pertama kali saya lempar gagasan ini di PWI pusat dan provinsi. Ada grup namanya yang dibuat Bapak Wina Armada dulu, adminnya Pak Wina Armada, saya juga di situ. PWI pusat dan provinsi. Di situ saya kencang melontarkan gagasan-gagasan. Dari sekian banyak tokoh-tokoh pers nasional saat itu yang ada di grup itu, hanya Pak Teguh gitu, saya mau katanya. Lantas dia hubungi saya, lantas ketemu tadi seperti cerita saya, saya undang ke Banten, saya fasilitas kita ketemu, dan selanjutnya saya diskusi dengan Pak Atal dengan latar belakang berbagai latar belakang, beliau support. Kebetulan beliau saat itu ketua PWI bidang daerah, ini cepat tersosialisasi. Nah, saya juga ngajak juga kawan dari dulu Jambi, kebetulan dia sudah habis masa ke-PW-annya kan. Ini kita libatkan supaya ada aktivitas saat itu. Benar. Lantas waktu sudah itu kita ngajak juga kawan dari Jawa Barat. Lantas membuatnya itu pun notaris pertama itu di Banten. Di Banten. Lantas kawan-kawan gimana? Ya sudah, penting saya pinjam aja KTP, pokoknya terima jadi gitu. Karena kalau terus rapat, diskusi legal formal nggak jadi. Penting jalan dulu. Nanti sambil jalan kita. Selanjutnya itu dari dalam ya, dari luar kita ini dianggap ancaman. Sejak lahir sudah dianggap ancaman. Karena ini akan menggerogoti kue iklan kawan-kawan yang di daerah yang dimonopoli oleh satu kelompok. Saat itu APBD di seluruh Indonesia itu dimonopoli oleh satu kelompok media nasional yang lahir sampai kabupaten dan kota. Bahkan kalau ada kecamatan yang besar mungkin mereka akan buat saat itu. Nah, saat itu, saya mencoba menerobos kebuntuan itu. Gitu kan? Kenapa? Kalau kita akan membangun media di daerah, kita tidak akan mampu. Ini milik konglomerasi media nasional yang mereka coba masuk ke daerah, lantas mereka coba kuasai APBD untuk media,
dan masyarakat lokal tidak akan bisa mampu melawan itu. Karena biaya cetak, investasi, dan mereka hanya mensubsidi silang dari beberapa provinsi atau bisa bergulir terus. Sementara yang memang lahir dari daerah tidak mungkin. Nah, bagaimana kita bisa menembus blokade itu? Salah satunya adalah dengan melahirkan media online yang tidak berbasis cetak. Kosnya yang rendah. Awalnya itu bagaimana, tetapi juga ini akan menembus ruang. Tidak perlu ada antaran, tidak perlu ada transportasi, kita bisa, informasi itu bisa. Saya uji coba saat itu, pertama kali uji coba. Kawan-kawan di Amerika, kawan-kawan di luar negeri, baca itu berita gitu. Kita muat langsung terbaca. Dan saat itu terkomunikasi. Sehingga kawan-kawan hampir seluruh, khususnya tempat ini lahir, SMS lahir, kita itu coba disudutkan dengan kekuatannya, lantas bekerja sama dengan aparatur pemerintah daerah, seolah-olah ini hal yang kalau ini kadang-kadang mereka beri stigma, ini tanpa modal, tanpa ini media kecil gitu kan, ini media abal-abal gitu, di stigma gitu. Tapi saya yakin dengan kawan-kawan yang setia dengan gagasan ini, ya memang kalau versi mereka yang investasi dengan kapital besar, ini ancaman. Dengan modal kecil, dengan melibatkan orang terbatas, kita bisa menerobos ruang-ruang informasi sampai ke ruang tempat tidur mereka. Sebelum mereka baca di gadget, sehingga informasi itu tersampaikan sampai ke tempat tidur. Ini ancaman saat itu ya. Nah, tetapi sejalan dengan waktu muncul kesadaran pemerintah daerah, dan sekarang lebih maju lagi. Dimulai Pak Abah Aing ya, yang di Gubernur Jawa Barat. KDM. Nah, ini lebih maju lagi gitu. Saya lihat itu bukan ancaman untuk media ya. Semua kawan-kawan marah dengan beliau. Dedi KDM ya. Nah, kawan-kawan awalnya marah. Ini stop anggaran dan sebagainya. Kata saya, kita harus support. Ini melahirkan kualitas. Tidak berbasis APBD. Kalau kita punya kualitas, maka kreativitas. Kebun media masa depan itu ada di gagasan dan kreativitas. Ketika gagasan dan kreativitas sudah tidak ada, selesai. Artinya kalau gagasan dan kreativitas pengelola media masa depan sudah tidak ada, selesai. Kalau orang bertani, modal dasar itu cangkul dan tanah. Kalau nggak ada itu, ya dia jadi buruh tani kan. Bukan. Nah, kita juga gitu. Nah, KDM itu kan, ini mendorong kita untuk jadi kreatif. Sudah punya gagasan baru yang bisa diterima masyarakat segini dan melampaui ruangnya kelak gitu kan. Dan dimulai dari, kalau kita berbasis hidup dengan APBD, negara ini sekuat apa setiap hari lahir, dan kita harus memberi kontribusi kepada negara. Apa yang harus kita berikan? Bukan kita selalu minta APBD, tetapi dalam hal pembinaan itu penting. Kalau bisnisnya itu urusan, jangan bergantung pada APBD atau APBN. Sebesar apapun mainstream, kalau mengandalkan itu pasti akan runtuh. Bahkan akan membawa negara kepada keruntuhan juga. Kalau tergantung pada itu. Tetapi kalau stimulus penguatan organisasi, stimulus untuk pengembangan sumber daya manusianya, negara harus hadir. Misalnya SMSI, bagaimana negara hadir? Nggak harus memberi iklan, nggak harus, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas sumber dayanya, adakan pelatihan-pelatihan, dan itu kewajiban negara untuk mencerdaskan. Benar. Gitu. Nah, kewajiban negara untuk memfasilitasi bisnis, misalnya yang kecil-kecil, media startup ini yang bergabung di SMSI, itu kan, beri fasilitas server bersama. Misalnya setiap kota itu menyiapkan server, ya kan, semua tergabung situ. Lantas bisa kerjasama dengan pemerintah daerah, ya kan. Kerjasama apa? Pemerintah daerah nanti bisa, misalnya setiap media ada sesuatu yang dititip
informasi, untuk sosialisasi. Walaupun kecil, tapi kan bisa dioptimalkan kalau banyak. Iya. Nah, tapi sampai saat ini ada semacam pemahaman yang belum sama. Nah, perlunya pengurus-pengurus SMSI menjelaskan itu, bahwa kita tidak dalam rangka kehadiran SMSI itu dalam rangka ingin prioritas meminta APBD atau APBN. Tetapi kita ingin negara hadir, regulasinya membuat ruang untuk kita berkompetisi sehat. Itu kan, atas diberi ruang fasilitas seperti layaknya startup. Gitu. Berarti kalau kita berkaca dengan asal muasal SMSI ini, Ketua, itu kan berawal dari keresahan, kegelisahan. Terus kedua, muncullah sebuah gagasan-gagasan dari proyeksi masa depan. Nah, ini kalau tadi saya terakhir dengar Bapak bicarakan tentang kedepannya lagi, ini kan sama kayak 18 tahun ke belakang mungkin bayangan Bapak ya, dengan adanya, ya sekarang saya simpulkan satu KDM, tapi kan itu menggambarkan bahwasanya setiap individu tanpa perusahaan, tanpa server, ini bisa menjadi media dengan modal handphone. Nah, kira-kira gini, Ketua, kita coba, saya memvisualisasikan dan membandingkan sama halnya seperti 18 tahun ke belakang. Kira-kira apa yang akan dibayangkan oleh Ketum melewati SMSI ini? Apa sih tantangan dan potensi besarnya itu nanti, apa yang akan kita hadapi? Dan mungkin ini bisa menjadi proyeksi baru dan lifetime untuk 20 tahun kemudian kan gitu. Nanti akan hilang yang namanya struktur media secara konvensional ini. Kalau kita masih bertahan seperti struktur media sekarang, pemerintah harus mempercepat ini. Iya. Mempercepat, mengurangi perhatian pada mainstream, tetapi mendorong fasilitas, mendorong percepatan media-media startup. Karena yang paling cepat bisa berubah itu media startup. Kalau yang besar dia harus merubah struktur, merubah SDM yang sudah terkadung besar, dan ini tidak mungkin cepat. Dia harus merubah. Minimal mereka harus mem-PHK duluan, tingkat resiko PHK dan sebagainya. PHK satu media mainstream itu bisa membangun subsidi sekian ribu media kecil. Dan dari sekian ribu media kecil ini, masa iya gak jadi 100-200 yang berkualitas? Iya kan? Tetapi mensubsidi media mainstream ini, gitu kan, mendorong atau membuat masa waktu pudarnya saja gitu, membuat dia bertahan saja gitu. Tetapi mendorong startup ini, tetapi membuat dia berlari. Nah, pilihan pengambil kebijakan yang mana gitu. Lantas tantangan yang paling ini hari ini adalah Undang-Undang IT. Undang-Undang IT ini tidak dipahami oleh aparat itu sebagaimana filosofis lahirnya. Tetapi banyak dikenakan kepada masyarakat pers, terutama media-media masa depan yang mestinya hari ini kita duduk bareng nih menyelesaikan ini. Banyak informasi yang viral itu kan bukan dari media-media mainstream, tetapi media-media ini yang mesti segera pemerintah. Ini mestinya peran Komdiji. Bukan hanya Komdiji dengan kambrat-kambratnya, ada kolega-kolega konglomerasinya gitu kan. Kita tahu Komdiji itu siapa, alumni media apa, komunitas apa, wakil menteri Komdiji siapa. Tidak kan mungkin dia memprioritaskan startup. Mereka akan berkelindan di situ. Dan ini ini kadang-kadang mudah-mudahan Pak Prabowo memahami kondisi ini. Termasuk saya pernah tahu yang namanya siapa, wakil menterinya, wakil menteri yang sekarang dipindahkan juga di lingkar itu gitu. Nah, Pak Prabowo kemarin, ini saya loncat ya ke Pak Prabowo. Pak Prabowo punya misi untuk rakyat, untuk orang-orang kecil startup. Tidak akan mampu kita capai harapan Indonesia Emas 2045 seandainya pelaku
UMKM tidak ditingkatkan. Iya. Yang kecil menjadi menengah, yang menengah ditingkatkan. Begitu juga startup ini, kalau 3.000-an anggota SMSI itu mati semua, berarti ini indikator kegagalan Bapak Presiden meningkatkan ekonomi media startup. Nah, ini tugas Komdiji, bukan Komdiji diprovokasi untuk bagaimana ada moratorium untuk lepas dari tanggung jawab, moratorium. Bubarkan semua, tidak usah diakui media-media ini. Itu kan menunjukkan kegagalan, ketidakmampuan. Mestinya ini ada 3.000, bagaimana 3.000 ini lahir startup kuat yang berskala nasional dan internasional. Internasional 3 dalam per tahun misalnya. Nasional lahir kekuatan 100. Bayangkan nanti 2045 berapa ratus. Tapi yang mainstream ini nggak akan mungkin 20 tahun akan datang ke bertahan. Tapi bagaimana yang kecil-kecil ini mampu tumbuh. Benar-benar. Nah itu kira-kira. Saya menarik tuh tadi tuh. Iya, emang pada faktanya yang sering viral tuh malah akar rumput ya Tum ya. Malah dari media individu yang bahkan kalau mungkin bahasa familiarnya candid lah gitu Tum. Nah ini saya bayangkan juga kalau tadi Pak Pir menjelaskan ekosistem sampai dengan sistem yang harus dibangun menjadi tanggung jawab pemerintah. Saya ngebayangin andai kata program pemerintah ini fokus terhadap bukan membatasi media ini gimana caranya tidak mengganggu, tapi bisa gimana caranya media ini bisa berkembang sehingga ekosistemnya media, apalagi kan kalau dari sisi digital itu kan tidak ada keterbatasan tuh, termasuk dari sisi wilayah dan regional. Karena mungkin kalau ini visinya dibangun dan disambut baik oleh pemerintah, gimana cara mendorong yang kecil-kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Ya dengan jutaan bahkan ratusan juta masyarakat Indonesia dengan ribuan-ribuannya media-media kecil ini, Amerika aja untuk menjadi negara adidaya itu harus menguasai media dulu tuh. Nah sekarang kalau Indonesia dibangun dengan sistem yang sehat dan benar dan bisa membangun sebuah, mendorong, memfasilitasi kualitas dari media-media kecil supaya dia menjadi menengah menjadi besar dan yang besar bisa menjadi internasional. Ini kan harusnya menjadi sebuah kekuatan baru juga bagi Indonesia itu ya. Mungkin kurang lebih. Iya, ini memang pilihan ya. Saya kadang-kadang kasihan dengan presiden ini ya. Tapi orang kecil, orang bawah kok kasihan dengan orang hebat. Saya ketika mendengar pidato Bapak Presiden kemarin di PBB, saya sekarang merasa punya presiden, punya orang yang mewakili saya dan SMSI gitu. 10 tahun dipimpin Bapak Jokowi, itu tidak ada rasanya mewakili pribadi saya dan SMSI. 10 tahun Pak Jokowi memimpin Republik, tidak ada satupun kebijakannya yang mampu dan atau entah melalui angkatan darat yang selama ini kami pernah kerjasama gitu kan dengan yang dipimpin oleh Pak Dudung waktu itu, dengan Pusansiatnya, dengan Kominfo, 2 menteri, malahan menterinya sampai di penjara, itu kan tidak ada kontribusinya kepada SMSI. Kontribusi apa? Bagaimana menjadi fasilitator? Bagaimana apa yang diberinya untuk meningkatkan ekonomi startup ini? Tidak ada, tidak ada upaya. Malahan dianggap ini musuh gitu. Ini sementara yang sekarang digalakkan Pak Prabowo bagaimana meningkatkan ini. Nah mudah-mudahan ke depan Komdiji ini dengan walaupun dia dari media mainstream ya menteri ini wakilnya juga itu, dia berpikir tentang Indonesia, masa depan Indonesia dengan wawasan kebangsaan yang lebih luas. Tidak kalau bicara media kepentingan saat ini yang hanya berpikir bagaimana media besar. Tetapi mereka juga berpikir bagaimana memfasilitasi media startup yang di bawah SMSI. Dengan begitu harapan kita, apa yang diharapkan Pak Prabowo di forum PBB itu juga sampai dirasakan masyarakat gitu kan. Nah, bagaimana prosesnya kita butuh menyampaikan ini terus-menerus. Dan ini harus disampaikan terus-menerus kepada kawan-kawan untuk disampaikan. Karena udah mereka juga lupa bahwa selalu di stigma negatif tentang SMSI ini kelompok kecil yang tidak ini. Nah, ini kan kecil ini kan harus ditingkatkan menjadi besar mestinya. Kalau SDM-nya kurang harus ada
pelatihan Iya. SDM, Mm. dan itu peran negara. Keren negara. Dan negara tidak punya kewajiban menganggarkan untuk medianya ya, untuk bagaimana memberi iklannya. Mm. Nah, sehingga saya setuju dukung sikap Pak KDM bahwa dia coba memviralkan sendiri gitu kan. Lantas sikap KDM itu sejalan dengan keilmuan dan keyakinan saya bahwa apapun yang dilakukan pemimpin itu harus terbuka, transparan. Iya, iya. Terbuka, transparan. Kalau saya sering dengar dari keyakinan agama saya, itu merupakan perintah bahwa setiap yang dilakukan pemimpin harus dicatat, ditulis. Lah, nggak akan mungkin pemimpin itu setiap ini harus ditulis, tapi direkam, divideokan, itu bagian bentuk lain dari mencatatkan setiap aktivitas. Dan itu salah satu fungsi sebagai mencatatkan atau mendokumentasikan, salah satu fungsi administrasi yang nanti akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kalau kita serahkan ke pihak ketiga juga, mungkin kita nanti akan beda apa yang kita inginkan dan apa yang akan di Tampilkan. pihak ketiga ditampilkan ya, sehingga nanti terdistorsi gitu. Iya. Dan ini kawan-kawan SMSI juga harus memahami bahwa negara itu tidak harus menghidupi kita, tetapi kita harus mendukung bagaimana negara ini bangkit. Negara punya kewajiban menjadi fasilitator. Dalam hal ini mestinya Dewan Pers yang mampu menyerap ya gagasan, cita-cita, keinginan konstituen masyarakat pers yang dirumuskan, diserahkan ke negara. Nah, 3 tahun di periode yang lalu itu seolah-olah SMS ini ancaman gitu kan. Media-media di stigma sekali, malah di rapat-rapat diupayakan di stigma sampai muncul perpisahan terakhir. Ketua Dewan Pers itu minta moratorium. Tujuannya media-media kecil ini dianggap media di stigma buruk sekali, harus moratorium karena tidak terverifikasi. Tidak ada kewajiban di undang-undang pers itu verifikasi. Kok tidak terverifikasi? Saking banyaknya dia tidak mampu memverifikasi, kok harus di moratorium? Ini kan menunjukkan kegagalan fasilitator, tidak punya kreativitas, visi. Nah, kalau gitu, kalau itu fungsi Dewan Pers, saya berpikir Dewan Pers dibubarkan. Kalau hanya berpikir bagaimana membatasi, bubarkan saja. Terima kasih. Saya nangkep nih kan Semangat istilahnya. bener lagi. Benar tuh. Saya juga agak sedikit kepancing, makanya agak belum bisa bertanya ini. Ini melihat ketum kita ini kan benar-benar berada di pihak yang paling kecil bahkan tuh medianya gitu loh. Ya kalau cuma mikirin diri sendiri kan sebenarnya ya insya Allah udah cukup ya Tum ya. Dan maksudnya udah berkiprahnya nih lama, besar dan jauh gitu tuh. Cuman yang kita pikirin kan sebenarnya malah teman-teman yang di wilayah, di daerah yang kecil, yang susah berkembang, yang bahkan jauh dari fasilitas, gimana caranya ya negara hadir menjadi fasilitator gitu loh. Nah, pertanyaan saya gini Tum, tadi udah disampaikan visi, misi, tantangan sampai dengan potensi ke depan. Bahkan mungkin kalau istilahnya bercandanya gini Tum, dulu 2007 meramal akan seperti ini dan terrealisasi 2016 lahirlah tuh SMSI, dan ternyata bukan hanya menjadi organisasi yang baru, tapi menjadi model bisnis baru kan gitu Tum. Makanya tadi saya pancing untuk kira-kira ke depannya 18 tahun sampai dengan 20 tahun kemudian itu akan seperti apa. Dan mungkin ya kalau saya sih nganggapnya gini Tum ya, ketika kita bisa berpikir dengan visi yang besar itu udah melewati realita hari ini, bahkan mungkin bisa dibilang kadang ramalan kan gitu, proyeksi, karena kita hidup di dalam visi kan gitu Tum. Itu yang saya melihat secara pribadi sosok ketum nih hari ini, dan mudah-mudahan ya tadi jawaban ketum itu bisa menjadi proyeksi sehingga teman-teman yang melihat, mendengar itu bisa menangkap sebuah visi dan bisa menerjemahkan sampai tingkat bawah misi-misinya dan langkah-langkahnya tuh kan gitu. Nah, itu dari sisi eksternal. Kalau dari sisi internal khususnya ada SMSI itu, kira-kira bagaimana sih SMSI pusat merespon tantangan tersebut?
agar media anggota tetap bisa berkelanjutan tuh, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Muncul tumbuh kembangnya media. Kalau kita berharap dari pemerintah daerah atau APBN, media startup ini, kalau itu ya berharap kue iklannya, kita sudah selesai. Karena tidak akan mungkin negara akan membiayai semua itu. Itu ya. Nah, mungkin nanti kalaupun dibiayai itu bukan perusahaannya, tapi dalam bentuk stimulus. Saya juga tidak setuju kalau memang negara harus membiayai terus ya. Nah, tetapi kita harus kreatif. Nah, pola kita yang harus kreatif punya. Tetapi seperti apa pola bisnisnya sampai hari ini siapapun belum ketemu nih. Iya. Siapapun mainstream bagaimanapun dia terjadi penurunan lah, saya yakin itu. Nah, pola bisnisnya belum ketemu kan. Sekarang lagi tren. Kalau kita ini tren dagang saja sebenarnya. Macam paket, kalau paket advertorial iklan, maka nanti paketnya adalah ke medsos gitu kan. Medsos beberapa medsos gitu kan. Sudah itu dengan media monitoring, sudah itu lantas nanti melibatkan audiens atau pembacanya jadi buzzer. Ada bahasa istilah buzzer. Nah, ini apakah sehat? Nah, apakah ini pola baru? Lah kalau itu kan terlalu ini juga gitu kan, terlalu naif juga. Karena kalau itu yang dilakukan corporate yang besar bisa buat gitu, biayanya tidak besar gitu kan. Nah, ngapa harus kontrak dengan mainstream, itu mereka buat sendiri. Nah, ini yang nanti perlu disiasati seperti apa. Nah, apakah ini nanti seperti lahirnya media dan jurnalis itu sendiri, itu bagian kelengkapan hidup kebutuhan sehingga orang akan membiayai dirinya sendiri. Lantas, tetapi negara memfasilitasi untuk tetap dalam koridor tanggung jawab kepada negara, tanggung jawab media-media atau pengelola media warga atau media warga atau media baru itu kepada negara untuk mempertahankan NKRI itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran mereka yang menjadi sangat penting adalah bukan bisnis, tapi kehadiran mereka atau media-media ini ke depan adalah bagaimana menjadi satu komponen memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kalau semua ingin dihidupi, berarti kita juga bagian dari masyarakat yang ingin merongrong negara itu. Saat inilah kita buktikan bahwa SMSI bisa mendorong itu. Karena kita belum besar, kita masih bisa mengkolaborasi ya bisnis kita dengan bisnis yang lain untuk kita tetap survive. Lantas kita juga bisa mengkolaborasi antara anggota SMSI sama perusahaan itu dalam satu program. Nah, untuk itu dalam jangka waktu dekat bulan November nanti SMSI coba itu membuat Club Indonesia, memberi semacam contoh kolaborasi yang seperti apa. Makanya satu gedung itu kita buat ada misalnya 10 angle untuk TV gitu kan. Ada 10 angle pengambilan ini ya, tematiknya tema kan. Jadi misalnya di sini pusaran TV, di situ macam-macam itu. Nah, sehingga ketika pusaran mau tema yang itu dia tinggal pindah ke sana dengan tinggal tukar ini saja studio gitu. Tapi cukup satu orang tapi dia dapat 7 gitu kolaborasi atau 10. Nah, hari ini dia tema A, besok dia ada tema B, tinggal pindah ke studio kawan. Tapi pengelola itu 10 orang gitu. Nah, punya TV atau podcast masing-masing. Sehingga itu bentuk menekan cost dan itu juga mungkin pola bisnis ke depan sehingga siapapun nanti mau kerjasama dapat kerjasama satu dapat 10 gitu kan. Dan itu terkoneksi dengan itu yang baru kita ini terkoneksi dengan media sosial yang difilter info-info yang keluar dari studio itu yang sudah berbasis karya jurnalistik yang terverifikasi di newsroom masing-masing. Artinya info yang dikeluarkan itu tingkat akuratitasnya sudah jaminan karya jurnalistik. Itu kira-kira. Itu nyambung sebenarnya dengan program kami di SMSI Kota Tangerang tuh. Jadi emang gagasan awal dan bayangannya awal
kita kan bikin yang namanya media center Tangerang Raya, Mediantara. Tapi Mediantara ini sebenarnya backbone-nya ini dari media center SMSI Kota Tangerang. Kenapa kita perluas dalam konteks Mediantara? Karena yang pertama ya sesuai kewenangan saya sebagai koordinator Tangerang Raya. Dan yang kedua, visi yang bagus ataupun gagasan yang mungkin ya perlu diuji nanti resistennya sih. Cuman kita berpikir niat yang baik tuh sayang kalau kita cuma bawa sendiri tuh. Makanya kita ajak teman-teman dari kabupaten dengan Tangerang Selatan. Nah sebenarnya Mediantara ini kalau tadi saya dengar penjelasan ketum di pusat, sama kita pengen menjadikan media center ini melewati Mediantara ini menjadi pusat aktivitas kolaboratif. Nah, kalau nanti di ruang tengah tuh nanti juga kita akan bikin studio TikTok gitu tuh. Itu juga nanti kita ada sebuah angle tuh, sebuah newsroom, dan nanti di samping untuk ngebangun literasi internal, kita juga ingin mempersiapkan kaderisasi. Jadi teman-teman di perkampusan, di dunia akademisi, bahkan SMK juga ada. Itu nanti kita ajak untuk bergabung di media center ini gitu situ. Ya. Itu luar biasa dan artinya ini kan nyambung. Nah itulah salah satu kecerdasan ketua SMSI Kota Tangerang yang notabene juga koordinator SMSI Tangerang Raya menangkap program SMSI Pusat, ada kesinambungan program SMSI Pusat. Gelombangnya yang sama ya, artinya kan kalau bertentangan juga dengan program SMSI Pusat kan harus di stop. Tetapi karena ini ada kesinambungan, ada semacam air terjun gitu ya di atas ini mengalir ke bawah, ternyata sama. Dan ini yang kita support. Termasuk hari ini saya hadir, saya menyampaikan ini untuk melengkapi. Kalau ini tidak ada kaitannya, tidak melengkapi, mungkin saya tidak hadir, saya panggil, makanya saya tegur. Ini luar biasa, ini luar biasa, ini luar biasa. Ada beberapa provinsi kelihatannya kegiatannya, tetapi sesungguhnya tidak nyambung kita panggil. Tapi ini provinsinya nyambung, kabupaten kotanya nyambung, terintegrasi. Sebabnya tadi saya sempat ngobrol dengan kru-kru yang di sini. Nanti bisa juga kawan-kawan di sini lihat sana, kawan-kawan di pusat tenaga teknisnya kurang bisa melibatkan sini sehingga ini nanti bisa jadi percontohan. Provinsinya ada contoh, kabupaten kota ada, di pusat ada. Ini yang nah ini saya harapkan ke depan Tangerang Raya sebagai percontohan ini yang disampaikan tadi. Nanti provinsi saya ingin juga nanti ketua provinsi buat itu pusat, dan jadi ada ini loh contoh. Jadi contoh kreativitas kolaborasi ya, media-media yang kecil yang punya harapan jadi besar. Itu ya. Gini tuh, kalau kita bicara ke depan, kira-kira harapan Bapak untuk media cyber Indonesia itu apa, Pak? Harapan saya seluruh media cyber ke depan itu terintegrasi dalam satu visi keindonesiaan dalam rangka menjadi portal NKRI. Itu prinsipnya. Karena apapun yang kita lakukan, apapun namanya, untuk kepentingan bangsa, negara, semua bisa digugurkan. Prioritas adalah bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu prioritas. Oke. Kira-kira agenda prioritas apa nih yang menurut Ketum harus segera diwujudkan oleh SMSI, baik di pusat ataupun di daerah? Ya tadi, yang seperti saya sampaikan tadi, kita coba menjadikan percontohan kolaborasi media masa depan yang kecil, tetapi dia bisa bernas menjadi media ya. Media itu bisnis media yang terintegrasi, kolaborasi yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke. Kalaupun konten nanti sesuai dengan kebutuhan. Itu. Dan kita coba nanti pusat dengan Provinsi Banten dan kota Kabupaten Tangerang Raya. Ini karena saya sudah 2 kali ke sini, terakhir saya coba ini nanti Banten juga saya ingin. Kalau Banten nanti bisa Provinsi Banten, nah ini bisa kita jadi percontohan. Tapi kita tidak akan melakukan percontohan itu kalau Bantennya tidak, karena ini kita coba dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kan? Kalau ternyata provinsi tidak mampu, berarti kita coba nanti Jawa Barat, gitu kan? Nah, misalnya provinsinya bisa, misalnya kabupaten kotanya ada kan? Kabupaten kotanya di Bandung, kabupaten Bandung, kota Bandung, kan gitu. Nah seperti di Banten kan. Nah,
ada contoh ya dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Itu yang kita coba. Ekosistem pengelolaan, bukan ekosistem ya, pola pengelolaan manajemen media, kolaborasi manajemen media. Tata kelolanya lah. Tata kelola. Berarti mungkin kalau saya sederhanakan gini Tum ya, yang secara dalam waktu dekat dan realistis dari sisi regulasi tadi mungkin kita udah dengar ya, sampai dengan FGD tentang merespon gimana caranya pemerintah bersangkutan juga Dewan Pers dan juga salah satunya SMSI merespon dengan dinamika aktivitas sampai dengan level operasionalnya media-media ini sampai tingkat keperorangan kan gitu itu ya. Dan yang kedua tadi dari segi operasional dan tata kelolanya ya dari pusat sudah memulai ya kan hal-hal yang tren bahkan saat ini mulai dari studio sampai dengan yang lain-lainnya media center lah mungkin kalau saya ambil bahasa singkatnya itu juga sudah dimulai. Nah sama gini tuh kita nggak ketemu gambarkan dalam satu kalimat SMSI ini apa gitu tuh. SMSI itu ruhnya masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi SMSI adalah ruh bagi masyarakat gitu itu ya mungkin ya. Oke. Jadi bisa kita lihat emang tantangan media cyber Indonesia juga nggak gampang, tapi dari sini kita juga belajar bahwa ada strategi, ada kolaborasi, dan harapan besar yang bisa kita jalankan bersama. Nah kalau kita rangkum, tantangan media cyber Indonesia sangat kompleks, mulai dari bisnis, regulasi, hingga digitalisasi. Tapi justru dari tantangan itu muncul harapan baru, yaitu profesionalisme, sinergi pusat, daerah, dan inovasi digital. Inilah semangat suara kita, bukan hanya membicarakan masalah, tapi mencari jalan keluar bersama. Kita sudah dapatkan banyak hal penting, ada 3 poin utama yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, SMSI adalah narasi besar, ataupun tadi kata ketua umum kita, ruh bagi media cyber Indonesia dan utamanya adalah bagi masyarakat Indonesia, dari daerah hingga nasional. Yang kedua, tantangan digital harus dihadapi dengan strategi dan informasi bersama. Dan yang ketiga, sinergi pusat daerah adalah kunci masa depan media yang berkelanjutan. Kalau menurut Anda, tantangan terbesar media cyber Indonesia saat ini, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Azhari Zaki Al-Kadri, pamit dari Suara Kita, sampai bertemu di episode berikutnya. Karena setiap suara layak untuk didengar. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketum sudah hadir.